warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd, yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi para habaib, para asatid, para guru tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semuanya Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Ridwan. Mudah-mudahan beliau dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, istiqamah untuk membimbing kita semuanya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula guru kita semuanya Sayyid Ali Fakih yang juga kami muliakan. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing kita semuanya. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, patutlah kita di malam hari ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiyah, diberi kekuatan untuk bisa berkumpul di malam hari ini mengadakan pembacaan maulid, mengadakan majelis-majelis ilmu, yang mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada malam ini bisa menjadi bekal esok ketika kita bertemu, berkumpul lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, Al-Imam Ghazali pernah mengatakan, arba'un la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ada 4 perkara yang tidak merasakan terhadap ukuran atau tidak pernah merasakan terhadap kedudukan 4 perkara ini kecuali 4 orang. Yang pertama, la ya'rifu qadras sihhati illa ahlus suqmi. Tidak akan merasakan nikmatnya sehat kecuali orang yang sakit. Ketika kita sehat, kebanyakan kesehatan kita tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk membaca Al-Qur'an, tidak digunakan untuk zikir-zikir, membaca sholawat, tidak digunakan untuk sholat-sholat sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah sakit, lalu kita baru menyesal. Seandainya saya sehat seperti dulu, saya akan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam dan sebagainya. Ketika kita sakit, itu yang pertama. Tidak akan merasakan kedudukan rasa sehat kecuali orang yang sakit. Yang kedua, wala ya'rifu qadral hayat illal mauta. Tidak akan merasakan kedudukan atau manisnya
umur panjang atau manisnya ketika kita hidup kecuali orang yang sudah mati. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah mengatakan walau taro idh kifu 'alan nari. Tunggu, maaf, ayatnya saya lupa itu. Saya baca. Walau taro idh kifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ini orang-orang kafir mengatakan, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Itu perkataan orang kafir ketika sudah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka mengharap untuk hidup kembali agar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah percuma. Semuanya sudah tidak ada gunanya. Ya, mudah-mudahan kita bisa berpikir, diberi keimanan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa memanfaatkan waktu yang masih ada ini. Yang nomor 3, wala ya'rifu qadra syabab illa ahlul haram. Tidak akan merasakan kedudukan waktu muda kecuali orang-orang yang sudah tua. Yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umur 60, bagaimana kiranya? Biasanya kalau sudah tua ini giat mau beribadah kan ya, tapi kadang-kadang punggung sakit, kepala pusing. Ketika masih muda tidak terasa itu, tidak terasa. Baru setelah kita stroke, kena kencing manis, kena ini, baru kita menyesal. Tapi ketika selama kita masih hidup tidak ada rasa menyesal. Tidak apa-apa lah. Ketika masih muda hidup kita foya-foya. Ketika masih muda hidup kita untuk bergembira. Ketika masih ada umur panjang tidak ada istilah menyesal. Mungkin ketika umur kita yang masih ada, marilah kita pergunakan sebaik mungkin. Yang terakhir, wala ya'rifu qadral ghina illa ahlul faqr. Tidak akan merasakan nikmatnya ketika kita memiliki harta kecuali orang-orang yang sudah menjadi miskin. Ketika kita banyak uang, ketika ekonomi kita masih mapan, kebanyakan masih kita gunakan untuk berfoya-foya, untuk beli minuman, makanan. Tidak kita gunakan untuk bersedekah, tidak kita gunakan untuk berinfak, untuk madrasah-madrasah, untuk masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan yang lain. Baru setelah kita tidak punya uang, baru kita menyesal. Itu kebanyakan yang 4 perkara ini kita sepelekan. Jangan lupa, tak lupa yang nomor 2, sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah menyelamatkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yaitu alam iman dan Islam. Para hadirin hadirat, di malam Rajab ini Rasulullah SAW menganjurkan kepada umat untuk selalu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar dan taubat ini termasuk paling agungnya itu untuk mendapatkan kesuksesan, baik kesuksesan di dunia, lebih-lebih kesuksesan di akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga istighfar ini sebagai benteng penyelamat kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kelak kita menghadap kepadanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan istighfar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Allah nasuha. Allah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan benar-benarnya taubat atau yang taubatan nasuha. Juga Allah berfirman, wa'tubu ilallahi jami'an ayyuhal la'allakum tuflihun. Lah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di samping kita selalu memperbanyak taubat pada bulan Rajab ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita juga menjadi orang yang sukses di dunia, lebih-lebih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan bersiap-siagalah kalian, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Apa takwa itu? Pernah suatu ketika Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu ditanyakan oleh seorang sahabat, "Mat taqwa ya Imam Ali?" Apa takwa itu wahai Imam Ali? Lalu beliau menjawab, "At-taqwa al-khawfu minal jalil." Pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, menerima terhadap rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, wal istidad ila yaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita semuanya Bapak Ibu mampu ya melaksanakan 4 perkara ini untuk mendapatkan kedudukan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, menerima terhadap rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, al-istidad ila yaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, di malam Rajab ini kita memang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak istighfar. Istighfar ini ada syarat-syaratnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW setiap harinya membaca istighfar tidak kurang dari 70 kali. Bahkan ada riwayat dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, ini Rasulullah sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratan. Demi Allah, saya akan beristighfar kepada Allah
dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari 70 kali. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, mi'ata marrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar tiap harinya 100 kali. Dalam kitab, adalah satu kitab ini dijelaskan, saya lupa nama kitabnya itu. Maksud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca istighfar lebih dari 70 kali atau membaca istighfar 100 kali tiap harinya, ini adalah kata-kata kiasan. Bukan Rasulullah itu pas membaca 100 kali, tidak. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk selalu memperbanyak istighfar. Umpamanya setelah subuh 1000. Kuat apa enggak? Setelah subuh 1000, setelah zuhur 1000, setelah asar 1000. Berarti kalau 5 waktu kita baca istighfar 1000, maka sehari semalam kita baca istighfar sebanyak 5000 kali. Oh, saya tidak kuat Pak Ustaz. Saya kalau sehari semalam tidak mampu untuk membaca istighfar 5000 kali. Ya. Bagaimana? Ya cicil saja. Cicil. Umpamanya kita kuatnya hanya sehari semalam 100. Itu pun satu dudukan mungkin tidak kuat. Kita cicil. Setelah subuh 20 kali. Setelah zuhur 20 kali, berarti 20 kali 5 adalah sudah mencapai 100. Itu gak apa-apa. Sekiranya kita tidak mampu untuk membaca istighfar dalam satu dudukan sekaligus, kita cicil 20. Itu sudah menjadi 100. Umpama kita membaca istighfar 1000 kali sehari semalam, kita cicil. Setelah subuh 200, setelah zuhur 200, setelah asar 200, maghrib 200, isya 200. Itu sudah menjadi 1000. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tuba liman wajada fi kitabihi istighfar katsiran. Tuba sangat beruntung sekali, sangat beruntung sekali besok ketika menghadap Allah, ketika melihat buku catatannya, ternyata dalam catatan buku tersebut banyak bacaan istighfar. Bahkan Imam Syafi'i ini mengatakan, saya tiap hari pagi sore istighfar 1000. Pagi 1000, sore 1000. Baik saya melakukan dosa ataupun tidak. Pagi 1000, sore 1000. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man laziman istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitannya, setiap kesumpekannya, setiap kerumitannya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kebingungan juga akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Terus bagaimana baca istighfar? Ya paling panjang macam-macam. Ada Sayyidul Istighfar, ada lagi Al-Istighfar Kabir miliknya As-Sayyid Ahmad bin Ahmad, itu sangat panjang. As-Sayyid Ahmad bin Idris punya istighfar sangat panjang sekali. Ya paling minimal lah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terlalu panjang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Masih terlalu panjang.
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terlalu panjang mati saya. Tanpa kok istighfar. Rasulullah sudah berjanji, bersumpah kepada Allah, wallahi, apalagi kita banyak dosa. Rasulullah sudah dijamin, Pak, dosa-dosa yang sudah lewat dan dosa-dosa yang akan dikerjakan ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih bersumpah demi Allah, saya akan beristighfar, saya akan bertaubat sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Dan ini ditafsiri oleh para ulama, ini adalah hiasan yang mana sebenarnya kita dianjurkan tiap hari untuk selalu memperbanyak istighfar. Oleh ulama dijelaskan istighfar yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 5 syarat agar bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 syarat. Pertama, harus meninggalkan kebiasaan yang bisa menimbulkan maksiat. Pertama, Rasulullah bersabda, wal mustaghfir minadz dzambi wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi bi rabbih. Ada orang istighfar tapi kebiasaannya tetap dikerjakan. Itu seperti orang yang menghina kepada Allah. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi kerjaannya tetap dilaksanakan. Itu kan sama saja berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, harus meninggalkan kebiasaan yang bisa menyebabkan perbuatan maksiat. Bukan hanya baca istighfar, kebiasaan yang dia lakukan harus ditinggalkan. Terus yang kedua, merasa menyesal terhadap perbuatan yang memang menimbulkan dosa atau maksiat, bukan menyesal karena dampak negatif maksiat itu. Umpamanya ada orang tiap harinya nyuri, nyuri sepeda motor, lalu kena tangkap dengan polisi, baru menyesal. Itu bukan menyesal namanya, karena sudah kena tangkap. Maksudnya masalah ini mengingat terhadap dosa-dosanya disebabkan mencuri. Kalau sudah kena tangkap, saya menyesal sudah masuk penjara, itu keliru. Itu harus menyesal bukan karena dampak negatif yang disebabkan dosa itu. Umpamanya ada orang tiap harinya mengkonsumsi narkoba. Ya, pertama sehat. Setelah bertahun-tahun ternyata kena penyakit kanker umpama, lalu dia menyesal. Itu masih keliru, karena menyesalnya disebabkan dampak negatif dari perbuatannya sendiri, itu masih keliru. Menyesal karena memang mengkonsumsi narkoba itu karena memang dosa, itu yang dianggap menyesal, sebaik-baiknya menyesal. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, punya keinginan kuat tidak mengulangi lagi perbuatan itu, tidak ingin mengulangi lagi. Kalau Maduranya itu apa? Jeret. Kalau di sini apa bahasanya? Jarang ya. Kalau Madura, saya Madura bahasanya jeret ya. Rasa apa ya? Pokoknya kalau seandainya mau ulangi lagi, gak enak lah pada diri kita umpamanya. Tapi kalau kita kebanyakan tobat sambal kan ya, ketika kepedesan, tapi ketika hilang pedasnya kembali lagi. Ketika ada orang umpamanya berbuat maksiat, nyuri sepeda motor, ketika kena tangkap dia menyesal, bebas penjara, nyuri lagi. Itu namanya bukan menyesal ya. Itu harus punya keinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi terhadap perbuatan-perbuatannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tobatnya itu sebelum nyawa sudah sampai di
di kerongkongan. Yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima tobat seorang hambanya ketika sebelum ruhnya sampai pada ronggongan. Ketika kita bertobat tapi sudah ruh sampai di kerongkongan, percuma, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, ketika matahari masih belum terbit dari arah barat, alias sudah hari kiamat. Ketika matahari sudah terbit dari arah barat, walaupun membaca istighfar berjuta-juta kali, percuma, tidak ada hasilnya. Itu yang kelima. Yang terakhir, bila mana ada dosa berkaitan dengan hakul adami, maka kita harus mengembalikan apa-apa yang sudah kita perbuat. Umpamanya kita punya hutang pada seseorang, atau umpamanya kita pernah mencuri milik seseorang, maka harus kita kembalikan. Kalau tidak begitu, maka dosa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perbuatan dosa berkaitan dengan hakul adami, dengan manusia, maka harus dikembalikan, minta ridhonya. Kalau tidak bisa, bagaimana? Berjanji, seandainya saya sudah mampu untuk mengembalikan, saya akan mengembalikannya. Itu kalau solusinya, kalau masih belum ada untuk dikembalikan. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, pernah suatu ketika Imam Al-Haddad ini menceritakan bahwasanya bila mana seorang hamba melakukan perbuatan dosa, ini malaikat pencatat amal kejelekan lapor kepada malaikat pencatat amal kebaikan. Wahai malaikat, ada si fulan melakukan dosa, apakah akan saya catat? Lalu malaikat pencatat kebaikan mengatakan, jangan dulu, tunggu dulu sampai 6 jam. Tunggu dulu sampai 6 jam. Nah, kalau selama 6 jam tidak bertobat, maka dosa tersebut dicatat oleh malaikat keburukan. Itu kata Al-Habib Allah Alawi Al-Haddad. Makanya ketika kita berbuat dosa, jangan sampai melebihi dari 6 jam. Segera baca istighfar. Kadang-kadang kan tidak, wah besok saja, umur masih banyak, jangan begitu. Takut ketika kita menunda-nunda istighfar kita, besoknya kita sudah masuk ke alam kubur. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, mungkin apa yang saya sampaikan cukup. Mungkin kalau ada kekurangan, baik dari keterangan, kata-kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan mungkin bisalah ditegur. Dan bacaan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang tidak sesuai dengan bacaan, karena takut juga Pak, ketika ada orang membaca hadis Nabi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ini mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka siap-siap orang itu masuk neraka, karena sudah bohong atas Nabi Rasulullah SAW. Makanya oleh karena itu, kalau ada bacaan, keterangan yang keliru baik dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi, mohon dimaafkan, bisa ditegur lah. Dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.